Halo teman-teman semua, jumpa lagi bareng gua Iid Muhyi dan salam sepak bola. Terima kasih bagi kalian yang sudah setia dengan channel ini dan ada berita dari Persipura Jayapura nih. Persipura Jayapura baru saja mendapatkan sanksi atau hukuman dari PSSI terkait adanya kericuhan pasca laga menghadapi Adiaksa di playoff promosi Pegadaian Championship kemarin saat Persipura kalah 0-1 dari Adiaksa yang membuat Mutiara Hitam gagal promosi ke Super League. Jadi sudah ada sanksinya dan gua akan bahas di video ini. Nah, teman-teman yang belum subscribe, yang belum like, belum komen, silakan untuk like, komen, dan subscribe dulu. Jadi jangan lupa untuk terus dukung mitra sepak bola ini agar gua semangat kontennya dan terus bisa membagikan informasi seputar sepak bola Indonesia dan termasuk Persipura Jayapura ya. Jadi jangan lupa untuk terus dukung mitra sepak bola. Oke, kita ke pembahasannya teman-teman ya. Jadi Persipura Jayapura akhirnya resmi mendapatkan hukuman dari PSSI. Hukumannya berupa larangan adanya penonton gitu ya. Jadi Persipura Jayapura musim ini dipastikan tanpa ada penonton ketika bermain sebagai tim tuan rumah atau di kandang. Jadi selama satu musim penuh Persipura Jayapura tidak ada penonton yang bisa hadir ke stadion. Jadi ini seperti yang dialami oleh Persela di musim 2025-2026 kemarin. Persela juga sama, setelah adanya kericuhan di Tuban, Persela mendapatkan larangan penonton ya di laga home gitu. Dan Persipura akhirnya di musim 2026-2027 mendapatkan hal yang sama dengan Persela Lamongan, yaitu tanpa adanya penonton di laga home. Ini tentu saja sangat merugikan tim ya, sangat merugikan Persipura gitu. Jadi Persipura dengan tidak adanya penonton yang bisa hadir menyaksikan pertandingan kandang, tentu ini adalah sebuah kerugian karena secara finansial juga ini keuangan berarti kan tidak ada tiket yang terjual. Ini pasti mengganggu keuangan juga dan ya mau gimana lagi ini Persipura harus menerima hukuman ini sebagai bentuk tanggung jawab dari ulah oknum-oknum yang beberapa sudah ditangkap ini kabarnya dan saya mendapatkan informasi itu dari kompas.com gitu ya, dari media berita terpercaya bahwa beberapa pelaku dari kericuhan di laga Persipura menghadapi Adiaksa kemarin itu beberapa sudah ditangkap dan semoga sebanyak-banyaknya oknum ini ditangkap lah ya karena ini sangat merugikan. Buktinya sekarang Persipura Jayapura kan mereka harus mendapatkan hukuman bermain tanpa penonton selama satu musim. Ini selain mengganggu keuangan klub, tentu saja juga mengganggu mental dari tim Persipura itu. Kenapa? Ya karena mereka tidak mendapatkan dukungan langsung. Tapi semoga Persipura bisa tetap fight di musim 2026-2027 nanti dan bisa lebih baik dari musim kemarin meskipun menghadapi tantangan yang sulit yaitu tanpa adanya penonton. Dan untuk stadion sendiri teman-teman, gua belum dapat informasinya apakah akan tetap menggunakan stadion Lukas NMB atau akan kembali ke Mandala atau akan bermain di luar Papua itu belum dapat informasinya. Jadi ya nanti kalau ada informasi pasti saya sampaikan kepada teman-teman. Jadi jangan lupa untuk terus ikutin perkembangan channel ini. Nah, sekali lagi teman-teman, ini hukumannya bagi Persipura adalah larangan adanya penonton di laga home. Tetapi bukan hanya itu, ada juga hukuman berupa uang dengan total sekitar 240 juta gitu. Nah, ini 240 juta itu terbagi dalam beberapa hukuman. Ada kemarin kericuhan, kemudian dibagi lagi ada flare kalau tidak salah dan lain-lain dah. Pokoknya totalnya itu 240 juta. Ya memang bagi sebuah klub di kasta tertinggi atau di kasta kedua 240 juta itu memang ya satu kali operasional ketika bertanding mungkin ya tidak besar-besar amat lah, tapi ya tetap saja dihukum dengan uang yang ratusan juta itu sangat merugikan tim dengan ulah dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini gitu. Dan semoga kemarin itu menjadi pelajaran ya, menjadi sesuatu yang tidak diulangi lagi di kemudian hari dan semoga itu menjadi yang terakhir kali dan dari sana semuanya bisa belajar, supporter bisa lebih dewasa dan Persipura bisa termotivasi untuk lebih fight lagi di musim depan demi membayar kegagalan di musim 2025-2026 kemarin. Jadi meskipun tanpa adanya penonton yang langsung di stadion, di tribun, diharapkan mungkin ini oleh publik dari Mutiara Hitam Persipura tetap fight karena dukungan dari seluruh pencinta Persipura ini
selalu ada meskipun tidak langsung di pinggir lapangan ya, karena gua yakin sih teman-teman yang cinta dengan Persipura, dengan kondisi apapun Persipura kalian akan tetap mendukungnya, dan dengan tanpa penonton ini gua rasa sih Persipura tetap akan baik-baik saja, karena mereka sudah pasti tahu bahwa dukungan kepada mereka itu sangat luar biasa. Dan untuk skuad Persipura Jayapura itu belum diumumkan, dan rencananya bulan Juni atau ya bulan Junian lah, termasuk dengan pelatih. Apakah Coach RD akan tetap diperpanjang gitu? Kalau menurut gua, gak tahu ini kalau menurut kalian gimana, silahkan bisa komen ya. Tapi kalau menurut gua, ya ini masih sangat layak Coach RD untuk menangani Persipura. Kenapa? Ini gua ngomong bukan tanpa alasan ya. Gua ngomong dengan alasan. Kenapa Coach RD layak dipertahankan? Yang pertama, Coach RD sudah menangani Persipura dengan sebaik mungkin di musim ini. Meskipun pada akhirnya gagal membawa promosi ya, tapi dengan kehadiran Coach RD ini sudah mengubah permainan Persipura menjadi lebih baik. Dan Persipura di setiap pertandingan musim ini itu selalu punya solusi untuk bisa mendapatkan poin gitu. Dan Persipura di bawah asuhan Coach RD selalu bisa bersaing di papan atas. Kemudian Coach RD juga sudah sangat beradaptasi dengan Persipura Jayapura ini, dan Coach RD punya kenangan manis, punya memori yang positif di Jayapura dengan berhasil membawa Persipura juara di musim 2005. Saat itu Liga Jarum ya, finalnya menghadapi Persija Jakarta ya, di zamannya Marwal Iskandar, Edu Ifak Dalam, kemudian Leng Lolo, Erik Mabenga, Boas, dan lain-lain lah itu. Jadi Coach RD ini selain punya nilai historis yang baik, kemudian kemarin menangani tim juga sudah dibuktikan baik, dan Coach RD ini sudah sangat berpengalaman dan tahu cara menghadapi tim-tim di Liga Indonesia, dan hampir semua tim di Liga Indonesia sepertinya sudah pernah dihadapi oleh Coach RD. Dan kemarin sudah dibuktikan Coach RD bisa memberikan sesuatu bagi Persipura, yaitu dengan finish di peringkat kedua di grup timur. Jadi kalau menurut gua, ini menurut gua ya, pendapat gua gitu, ini layak sih dipertahankan. Dan jika Coach RD dipertahankan, gue yakin beberapa pemain bahkan cukup banyak, itu banyak juga yang dipertahankan gitu, karena sudah Coach RD sudah tahu. Dan kalau Coach RD dipertahankan, maka di putaran pertama, langsung dari putaran pertama itu pemain-pemainnya ya pasti pilihan Coach RD, karena kan sebelumnya Coach RD datang di sekitar pekan ke-6 atau 7 gitu ya. Itu kan pilihan pemainnya dari sejak awal bukan keinginan Coach RD dong, karena pelatih sebelumnya ya. Nah, kalau di musim nanti Coach RD dari awal sudah pasti pemainnya keinginan Coach RD, dan itu bakal lebih baik lah karena bisa start dengan lebih baik sejak pekan pertama gitu. Itu kalau menurut gua. Gak tahu kalau menurut kalian. Ya oke, mungkin itu sedikit ya informasi soal Persipura Jayapura, di mana ada larangan bermain dengan penonton itu. Jadi tanpa penonton ini Persipura Jayapura di musim 2026-2027 atau musim depan di Pegadaian Championship, dan Persipura juga didenda 240 juta totalnya. Jadi bisa dibilang ini adalah sebuah kerugian, tapi tentu saja yang harus ditatap adalah hari ke depan, itu hari esok. Hari yang ke belakang itu yang sudah-sudah ya sudah terjadi, biarlah terjadi, dan harus dijadikan sebagai pelajaran yang tidak boleh diulangi. So, gimana menurut kalian teman-teman? Jangan lupa untuk dukung Mitra Sepak Bola. Sekali lagi, jangan lupa dukung channel ini, dan gue mau ucapin terima kasih kepada kalian yang selalu setia dengan channel ini, yang selalu setia komen, meskipun ada yang nggak kebalas sama gue, tapi tetap kalian komen, gue respect banget, dan gue ngucapin banget terima kasih. Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe sudah lama, itu gue ngucapin juga terima kasih. Bagi kalian yang belum subscribe, silakan untuk subscribe ya, biar tidak ketinggalan informasi dari sepak bola Indonesia, khususnya Liga 1, Liga 2, kemudian ada Persipura di sana, dan juga ini konten-konten di Liga 1 atau di Super League ini sedang rame teman-teman ya. Nah, gua juga sebelum video ini bahas Persib Borneo itu sedang bertarung di jalur juara dengan 2 laga tersisa. Kalian kalau mau nonton silakan di video ini, di channel ini banyak video-video ulasan dari BRI Super League juga. Terima kasih telah menonton teman-teman, semoga kita semua sehat selalu, dan kita jumpa lagi di video berikutnya. Salam sepak bola.